Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat suka sehat semua, teman-teman semua. Insya Allah kita akan ngobrol santai di video kali ini tentang yang lagi berbahagia, tentunya lagi happy, lagi senang, yaitu tentunya bagi para pecinta sepak bola, khususnya warga Jawa Barat, khususnya lagi adalah para pendukung Persib Bandung, Viking Bobotoh dan lain-lain. Bahwa kemenangan dan juara hat-trick daripada Persib ini bukan hanya sekedar juara, tapi memang ini juara kita semua dan juga momentum yang luar biasa bagaimana klub bola yang sudah lama mengakar di Jawa Barat dan dengan jumlah pendukung atau fans yang fanatik luar biasa, dan itu sah-sah saja, di berbagai negara juga banyak yang demikian. Dan kalaupun kita mau melihat serba sedikit saja penilaian yang saya miliki, dan tentunya tidak tidak banyak data yang saya miliki, namun izinkan saya sedikit banyaknya menilai tentang bagaimana Persib ini kenapa bisa jadi juara dan bahkan 3 tahun 3 kali berturut-turut maksudnya. Dari sekian banyak pengamatan hal yang saya lihat, dan tentunya ini perspektif saya, mungkin bisa salah, mungkin juga bisa berbeda dengan teman-teman semua yang nonton tentunya, tapi tentu setiap orang punya penilaian tersendiri. Yang setuju boleh komen teman-teman, yang tidak juga boleh komen, kita terbuka. Ini bukan sesuatu hal yang harus diperdebatkan, tapi memang setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Baik, menurut saya, kenapa Persib ini bisa juara 3 kali berturut-turut? Setidaknya ada 2 hal atau 2 faktor yang memang menurut saya luar biasa. Yang pertama adalah bagaimana klub ini memiliki kekuatan finansial yang luar biasa. Dari jersey yang saya pakai ini jersey KW teman-teman, bukan jersey yang bagus-bagus banget gitu ya, yang mahal. Terbatas saya untuk dapat yang ori, tapi insya Allah ke depannya. Dari sini saja sudah terlihat begitu banyak logo-logo sponsor. Artinya klub itu butuh pendanaan, butuh budget yang tidak sedikit. Maka ketika Persib selesai dengan budgetnya, selesai dengan keuangannya, saya nggak tahu ya, karena tidak banyak akses yang bisa saya tembus. Tapi beberapa berita, link berita dan lain-lain, Persib itu termasuk klub, mungkin bukan klub yang kaya banget, tapi memang secara standarisasi keuangan mereka udah sangat mapan, kira-kira gitu. Bagaimana seluruh stakeholder, asik, apapun para pengurus Persib dari yang terkecil mungkin sampai para petinggi dan lain-lain, itu saya yakin pertama orang-orangnya profesional. Ya, makanya para pemainnya, manajemennya dan lain-lain itu mendapatkan gaji lah kira-kira seperti itu yang memang layak. Dan ini eh, sesuatu keharusan dan memang harusnya begitu gitu ya. Bagaimana kita melihat klub raksasa Barcelona, Madrid misalkan, ataupun klub-klub Bayern Munchen dengan segala prestasinya, itu mereka klub-klub yang mapan dari sisi budget. Maka pemainnya tidak berpikir yang aneh-aneh gitu. Maksudnya nggak mikirin gaji gimana. Mereka fokus bermain, mereka fokus memaksimalkan potensinya, tidak usah mikirin itu, dan apa hasilnya? Maksimal kan, luar biasa. Jadi itu kadang penting. Terus yang kedua, saya lihat bukan hanya sekedar maksimal dari sisi budget, tapi bagaimana manajemen Persib ini memperhatikan betul kesehatan daripada para pemainnya. Ini jangan salah, ini penting. Saya nggak tahu ya, eh, apa namanya, karena bagian daripada kalau perusahaan itu rahasia perusahaan. Tapi saya yakin nggak mungkin nggak memperhatikan detail-detail kesehatan untuk para pemain Persib dan seluruh tim, baik pemain ataupun tim manajemen dan lain-lain. Dan di beberapa kesempatan saya melihat ada beberapa pemain yang memang mereka mendapatkan terapi
pijat ya. Terapi jadi bahasanya gini, memadukan lah gitu ya, bukan hanya sekedar terapi medisnya, dalam arti ketika kurjawa misalkan ataupun pemain yang lain cedera tentu mendapatkan penanganan dan pelayanan. Maka tidak hanya sekedar oh ini ditangani dengan medis aja, iya, tapi dalam turunannya ternyata mereka memaksimalkan potensi yang ada. Ini kata pijit ini kan masih terlalu umum, ada fisioterapinya, ada ahli gizinya dan lain-lain. Artinya bahwa klub yang hebat yang luar biasa itu tidak lahir begitu saja. Mereka lahir atas perjuangan, kerja keras, dan memperhatikan semuanya. Dan secara pribadi saya menilai, tentunya sekali lagi bisa salah, tapi mereka bisa sehebat dan sebesar ini. Ini masih banyak tentunya faktornya. Saya belum ngomongin pelatih, belum ngomongin apa namanya fanatisme fans gitu ya. Artinya kita para pitching, para bobotoh belum ngomongin ini. Tapi kedua hal ini tuh penting juga. Karena ada banyak klub, tim di Indonesia ya. Kita nggak ngomongin luar negeri, di Indonesia yang bahkan ada yang bubar, bahkan ada yang mundur, bahkan prestasinya mundur. Salah satunya adalah para pemain tidak tergaji. Bayangkan, ini sesuatu yang miris dan ini terjadi di depan mata kita. Otomatis ketika budget keuangan terbatas, maka berdampak ke pelayanan, termasuk kesehatan. Padahal itu sesuatu yang penting. Bagaimana dari olahraga ini momentum orang sadar akan apa namanya olahraga itu besar, salah satunya sepak bola. Tidak sedikit kan orang yang tadinya nggak terlalu mau gerak, tapi melihat dan menjadi fans Persib misalkan, lalu kemudian dia mulai olahraga, ya kecil-kecil, mini soccer, futsal, dan lain-lain. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini bukan hanya tahun ini aja, prestasinya terus bertambah, tentunya selaku pendukung dan juga kita semua. Dan juga ini bukan hanya untuk Persib, untuk semua klub tentunya, bahwa kemandirian, kemandirian dan maksimalitas di budgeting atau pendanaan itu juga mempengaruhi. Maka dengan kesehatan dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Ini adalah video yang spontanitas saya buat. Dan bukan hanya sekedar video, ini bentuk kebahagiaan saya atas kemenangan Persib. Bahkan Suka Sehat punya hadiah kecil bagi para bobotoh. Hadiah itu dipersembahkan menurut kemampuan kami. Mau tahu dan yang penasaran, coba cek di video-video sebelumnya. Semoga sehat selalu bagi kita semua, para Peking bobotoh dan seluruh para pecinta bola. Sekian, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.